Pagi, Pagi dengan Ibu Okta. Bu Okta. Saya Arif, Ibu Oh Okta. iya, Arif. Ya, seperti yang Ibu pasti sudah tahu juga, saya diminta oleh perusahaan untuk kita berdiskusi nih, sharing-sharing dalam sesi coaching. Nah, coachingnya mungkin agak berbeda dengan yang mungkin Ibu bisa jadi pernah ikut sebelumnya dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita pakai kartu yang namanya intuitive coaching. Wah, apa itu Pak? Jadi Menarik. intuitive coaching ini ada 77 kartu seperti ini gitu ya, kira-kira saya kasih contoh. Ada gambarnya, terus kemudian ada juga yang ada tulisannya, bisa juga tidak ada tulisannya. Ada juga ada logo Dreamcatcher. Dreamcatcher ini apa? Dreamcatcher ini adalah archetype. Archetype itu adalah pola-pola dasar yang kalau kepikiran bawah sadar kita tuh langsung bisa akses. Jadi kayak ada aha momennya gitu. Nah, nanti dari 77 ini saya akan minta Ibu menarik kartu pada saat-saat tertentu, terus kemudian menafsirkan, boleh dari gambarnya, boleh dari bacaannya, tulisannya gitu ya, atau boleh dari keseluruhan, boleh bagian-bagian tertentu juga. Silahkan, itu bebas menurut bebas Ibu. Ya Pak ya. Kira-kira begitu. Oke. Nanti konsepnya akan ada 3 pertanyaan, Ibu. Yang pertama adalah pertanyaannya tentang meaning. Meaning itu adalah bagaimana pekerjaan yang saat ini di perusahaan menurut Ibu seperti apa sih gitu. Silakan, mungkin Ibu mau pojok dulu atau mau ambil. Ya, pekerjaan Ibu saat ini meaningnya apa, artinya apa sih buat Ibu, silakan. Nah, apa nih Pak? Spiritual atau religion? Jadi kira-kira seperti mungkin apa? Mungkin ini adalah jawaban Tuhan gitu ya atas doa saya dari dulu pengen punya pekerjaan gitu Pak, dan ini mungkin pekerjaan saya nih apa ya, saya bersyukurlah saya dapat pekerjaan ini di perusahaan ini, karena kan perusahaan ini kan ya perusahaan besar, jadi saya bersyukur, bangga gitu Pak, mungkin itu meaningnya. Oke, baik. Mungkin ada lagi Bu, jadi tadi kalau dibilang bersyukur gitu ya, bangga, dari sisi mananya nih Bu? Dari sisi ya itu tadi Pak, saya dapat pekerjaan, saya kan kemarin habis lulus kuliah gitu, saya mencari-cari pekerjaan selama ya 2-3 bulan tapi belum ada yang cocok gitu kan. Nah kebetulan ternyata saya dipanggil di perusahaan ini, ya saya dapat pekerjaan gitu. Ini pekerjaan pertama saya nih Pak, ini jawaban doa dari mungkin dari orang tua saya juga gitu. Oke, baik. Nah itu kan meaningnya, berarti pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Ibu Okta idam-idamkan, begitu ya? Iya, betul Pak. Oke. Sebelumnya kenapa diidam-idamkan itu, ada story lain nggak gitu? Apa ya, karena kan waktu itu temannya papa saya kerja di sini juga, dan dia sukses gitu Pak. Dia berhasil lah sampai ke level direksi gitu waktu itu ya. Tapi saya melihat ya itu kan karena temannya papa saya cukup dekat dengan kami, jadi saya melihat kayak role model gitu. Jadi saya pengen juga nih kerja di sini gitu, merasakan seperti itu. Baik. Oke. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah kita bicara soal I itu intention. Jadi nanti ada MIT. Yang kedua adalah intention. Jadi kira-kira menurut Ibu apa intensinya untuk intensi tentu saja dalam artian bekerja ya gitu. Bekerjanya seperti apa sih untuk perusahaan? Pinginnya kayak gimana sih ke depannya? Misalnya karirnya atau apapun yang Ibu inginkan dari perusahaan, silahkan. Coba ya Pak ya, dulu saya apa ya? Forgiveness. Loh. Waduh, apa ini apa ya? Ya. Bingung, forgiveness. Apa ya Pak? Mungkin ini kali ya, kalau misalnya saya melihat perusahaan ini kan rasa kekeluargaannya tuh cukup besar gitu ya. Jadi antara manajemen, anak buah, itu tuh saling dekat gitu kesannya. Jadi nggak ada kayak atasan, bawahan gitu, nggak ada gitu. Nah, jadi kalau menurut saya forgiveness ini harapan saya ke depan perusahaan ini bisa tetap mempertahankan kekeluargaannya. Jadi kalau misalnya ini suatu saat saya sebagai bawahan gitu ya, saya berbuat kesalahan dalam
misalnya melakukan pekerjaan yang mungkin atasannya bisa memberikan forgiveness gitu ya. Jadi kita bisa berusaha lebih baik lagi, memperbaiki kesalahan sehingga kita bersama-sama membangun perusahaan ini lebih maju lagi. Mungkin itu ya Pak ya, betul nggak Pak? Lebih maju itu seperti apa sih Bu? Iya. Yang ada di ininya Ibu, bagaimana nih caranya bikin perusahaan lebih maju? Cara berbuat perusahaan lebih maju karena tentunya kalau misalnya saya kan ini di accounting ya Pak. Kalau di accounting biasanya kan kita harus lebih teliti, lebih membuat aturan laporan keuangannya dengan lebih sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada seperti itu. Jadi saya mungkin cara membuat majunya ya kita harus fokus kepada pekerjaan, kita bisa juga teamworknya dengan rekan-rekan dan ya bisa Pak mencapai visi misi perusahaan gitu, karena kan kita ya dianggapnya keluarga ya Pak ya, satu keluarga perusahaan ya, kita harus sama-sama membangun perusahaan ini menjadi lebih maju. Oke, nah itu kan tadi Ibu menyebutkan teamwork tuh. Ya. Kenapa Bu? Teamworknya di perusahaan sudah cukup baik atau belum baik atau apa penilaian? Teamwork di perusahaan ini menurut saya cukup baik sih Pak ya, karena tadi itu pertama dari atasan itu dia punya rasa kekeluargaan itu sangat tinggi gitu. Jadi kita dianggap ya kayak bosnya kayak adanya sendiri lah kayak gitu. Jadi kalau yang direksi yang agak ya maaf lebih dewasa dianggap kita kayak anaknya. Jadi bukan cuma pekerjaan doang kita meeting-meeting, tapi kadang kita diajak keluar, makan bersama sambil diskusi santai. Nah itu saya merasa tuh dengan bekerja di sini tuh kayak kekeluargaannya ada, jadi kita saling kerjasamanya tuh bagus, teamworknya tuh bagus gitu Pak. Gitu sih Pak menurut saya. Nah tadi kan tadi udah pertama Ibu kan bilang bahwa ini adalah pekerjaan yang diidam-idamkan gitu ya. Yang kedua adalah tadi happy dengan kekeluargaannya. Nah terus kemudian intentionnya jadi di perusahaan seperti apa? Apakah mungkin terkait dengan karir ya, terutama kita bicaranya, apa yang Ibu harapkan mungkin sambil melihat dari gambar tersebut gitu? Apa ya Pak, kalau yang forgiveness ini nggak harus terpaku pada kata-katanya ya Bu. Boleh lihat gambarnya gitu saja, boleh lihat bagian tertentu dan sebagainya gitu, bebas. Kalau harapan ya mungkin ini saling bekerja sama dan saling menguatkan nih Pak. Jadi kayak misalnya ya itu tadi teamworknya itu tadi Pak, kalau misalnya ada salah satu tim misalnya yang kurang maksimal dalam bekerja, jadi mungkin kita bisa saling menguatkan, kita bisa juga mengadakan misalnya training atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya beliau gitu kan. Bahkan juga kayak saya nih anak yang baru-baru kan, saya baru 1 tahun nih Pak di sini kan, jadi saya juga banyak nih didukung dengan berbagai pelatihan, sertifikasi gitu, training, jadi saya merasa terbantu lah. Jadi ini kalau saya lihat gambarnya sih Pak, yang nggak tahu nih bener nggak ya Pak Arif ya, ini kan kita kayak saling support gitu, kita bisa saling bekerja sama. Mungkin itu sih Pak. Jadi tadi Ibu menyebutkan soal training ya, jadi itu apakah itu yang Ibu butuhkan atau? Iya benar-benar, karena kalau kita kan yang baru-baru ini butuh pelatihan, walaupun sebenarnya bukan yang baru aja sih Pak ya, kayak misalnya udah berpuluh-puluh tahun gitu kan, butuh penyegaran informasi, ilmu yang baru berkembang. Nah itu seperti apa? Gitu sih Pak. Nah ini yang ketiga nanti related dengan training, itu power. Jadi mungkin Ibu ambil dulu kira-kira yang menjadi power atau kekuatan atau keahliannya Ibu itu apa sih gitu. Sehingga nanti bisa mungkin trainingnya apa nih yang Ibu butuhkan gitu. Waduh, dari tadi saya mengambilnya tentang ini nih Pak. Father. Gimana tuh Bu? Relasinya dengan kekuatan ya, kita bicara tentang powernya Ibu sebagai karyawan di sini. Sekali lagi tidak perlu terpaku pada kata-kata, boleh lihat gambar, boleh lihat dari bagian yang bisa men-trigger sesuatu. Maksudnya ini kekuatan saya? Ya, yang bisa mendukung supaya bisa lebih berhasil di perusahaan ini. Mungkin kalau saya melihat ini orang-orang ini, bapak dan anak ini lagi berpegangan tangan dan lagi adventure ya Pak ya. Dia kayak punya di dalam alam lagi di alam gitu ya, lagi berjalan-jalan. Nah mungkin kekuatan saya tuh, saya demen di dunia alam gitu Pak. Saya suka kayak
adventure, melakukan hal-hal baru. Nah mungkin kekuatan saya di perusahaan ini, saya bisa membuat ide-ide yang cemerlang mungkin ya nanti Pak ke depannya. Supaya saya bisa meningkatkan ini ya, keterampilan dari teman-teman saya, atau saya bisa punya ide-ide baru yang lebih adventure gitu ya, kalau saya lihat gambarnya sih Pak ya. Oke. Nah, menurut Ibu apa yang menggambarkan petualangan di pekerjaan tuh? Dari akuntansi tadi ya, accounting ya. Nah kalau accounting ya Pak, jujur aja sebenarnya kalau impian saya sendiri sih, saya pengen mencoba bidang baru. Makanya saya tadi demen adventure itu tadi. Jadi saya memang lulusannya accounting, tapi saya pengen sih Pak berpindah misalnya ke bagian promosi, marketing. Karena mungkin jiwa saya ada di situ juga gitu. Jadi walaupun saya kuliahnya di accounting, tapi saya kayak pengen karena ini kan perusahaannya perusahaan listrik ya Pak ya. Jadi dia memang ini, dan kebetulan ayah saya tuh basicnya di perusahaan listrik, jadi saya paham dikit-dikit Pak, walaupun saya wanita saya ngerti nih teknik-teknis kelistrikan. Jadi saya kayak pengen coba meranah ke bidang baru gitu ya, fungsi baru misalnya, kalau misalnya diperkenankan di perusahaan ini nanti ke depannya. Mungkin itu sih Pak harapan saya. Baik. Berarti kalau boleh saya wrap up gitu ya, dari awal tadi bahwa bahwa perusahaan ini adalah buat Ibu perusahaan yang sebenarnya cocok ya. Ya, cocok. Betah berarti di sini gitu ya Bu ya. Terus kemudian kalau kita bicara intention adalah Ibu ingin supaya tadi pertama adalah kerjasama, kedua adalah training gitu ya. Ya, betul. Di mana sebenarnya yang tadi menjadi power adalah adventure, sehingga keinginannya Ibu tadi dari accounting pengen pindah fungsi lah. Pengen pindah fungsi ke marketing begitu ya. Oke, berarti nanti juga training bisa lebih ke training itu lebih kemana Bu? Lebih ke accounting atau lebih ke ya mungkin kalau karena saya baru 1 tahun gitu Pak, mungkin saya bisa mendalami dulu di sini, tapi jika ada kesempatan dari perusahaan atau manajemen ada pembukaan lowongan di fungsi lain ya, saya jujur saya tertarik sih Pak gitu. Jadi kalau misalnya bisa ya saya bisa dipelajari juga teknik-teknik marketing, karena kan istilahnya bidang baru gitu Pak buat saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Stella. Ini nanti saya catat, izin laporannya nanti saya berikan ke atasannya ya. Terima kasih banyak Pak Arif. Baik. Terima kasih. Pagi.